Banyak yang kita belum tahu mengenai Palestina yang sekarang mulai luput dari perhatian kita karena kita terdikoi dengan perang Iran-Amerika, Piala Dunia, konflik politik dalam negeri, dan ternyata Palestina ini hampir dilupakan, tapi ternyata enggak. Jadi sebenarnya memang polanya ini mirip-mirip ya. Israel ini tipe-tipe yang kemudian mem-frame Islamofobia juga termasuk mereka juga ini yang membuat seolah-olah bahwa yang buruk Palestina, Islam dan Palestina, dan mereka Yahudi yang baik itu kan. Betul. Dan ini sebenarnya diakui secara eksplisit gitu ya oleh pemerintah Israel sendiri yang kemudian meningkatkan anggaran hasbara. Mereka tahu mereka itu nggak bisa lagi membela kejahatan mereka sendiri. Cara untuk kemudian meningkatkan lagi dukungan pada Israel apa? Secara eksplisit ada reportnya ya, dengan mengembangkan Islamofobia. Kegiatan-kegiatan ya, kayak di Indonesia kan suka ada penangkapan terorisme gitu ya. Ketika biasanya ciri-cirinya adalah orang pengajian. Itu bahkan pernah kasus terorisme barang buktinya Al-Quran. Kalau bazar dalam negeri ada nggak? Ya kita sering lihat di televisi itu. Kalau hasbara juga bukan sih? Nah, sekarang kita sudah ketemu dengan Mas Sofwan yang sekarang ini juga pemerhati Palestina dan juga dosen Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Mas Sofwan ini berarti ngajar jurusan Hubungan Internasional. Hubungan Internasional. Ya. Ya, udah berapa tahun, Mas? Mulai ngajar resmi 2013. 2013 ya. Berapa? Lewat 10 tahun, 13 tahun ya. Ya. Dan ini juga Mas Sofwan menulis buku sesuatu yang kamu belum tahu soal Palestina. Jadi yang kita tahu selama ini, jangan-jangan di podcast ini banyak yang belum kita tahu lagi. Ada dalam sini, nanti kita bahas juga. Sebelum masuk ke sana, apalagi Mas Sofwan ini kan jurusan hubungan internasional ya. Yes. Kita bahas sedikit lah mengenai yang kemarin ada warga yang diekstradisi. Ya. Warga Palestina diekstradisi. Itu secara hukum kita tuh boleh nggak sih melakukan hal itu gitu dengan warga Palestina gitu? Atau juga mungkin mestinya ada ini nggak sih kayak semacam penelaahan dulu gitu ibaratnya gitu. Karena kan ditangkap malam, siang udah siap jet pribadi tuh. Sepenting itu kah dia gitu kan? Makanya itu. Ya, jadi memang kalau kita lihat ya beberapa waktu yang lalu kan masyarakat sipil termasuk Amnesty International, Kontras, kemudian juga ormas Islam seperti MUI dan yang lain-lain kan kemudian menyampaikan kekhawatiran atas langkah ekstradisi ini karena tidak transparan. Saya kira kekhawatiran itu cukup beralasan gitu ya. Pertama, beliau Abdul Karim Raid Miqdad itu kan ditangkap dengan sangat cepat dan langsung diekstradisi ke Siprus. Udah nggak sampai 24 jam itu. Menteri Menteri Kumham, Menko Kumham Imipas, Menteri Koordinator Hukum HAM dan Imigrasi dan apa sih pasnya satu lagi Yusril Ihza Mahendra itu mengatakan bahwa ini semua sudah sesuai prosedur karena ini bukan masalah soal Palestina, yang bersangkutan bukan ulama dan juga terbukti masalah pidana gitu. Tetapi ini hal-hal yang kemudian perlu diperiksa lebih lanjut kembali. Pertama, penting untuk mencatat bahwa red notice itu bukan keharusan untuk diikuti. Red notice itu bukan arrest warrant. Beda nih, red notice dari Interpol sama arrest warrant-nya dari ICC. Kalau arrest warrant dari ICC, negara-negara yang kemudian menandatangani dan menjadi anggota dari ICC itu punya kewajiban untuk menangkap kalau dia mendarat. Makanya negara-negara Eropa yang kemudian menandatangani keanggotaan di dalam ICC, dia melanggar hukum internasional kalau tidak menangkap Netanyahu. Nah, tapi kalau ke negaranya, kalau lewat wilayah jurisdiksinya. Nah, tapi ini kan banyak yang kemudian memang kemudian menghindari itu, bahkan ketika lewat wilayah udaranya, dan bahkan masih memberikan dukungan senjata gitu ya kepada Israel. Artinya seharusnya malah lebih ketat ini. Sekarang malah Netanyahu lagi di Amerika Serikat kan, lagi ngobrol sama Donald Trump ya kan. Jadi
Ini beda. Ini bukan arrest warrant. Artinya apa? Red notice ini adalah permintaan, dan permintaan ini bisa diikuti, bisa nggak? Kan? Kalau mau diikuti juga kan ada prosedur domestik. Kalau di Indonesia kita punya martabat kita dong, misalnya nggak gampang ada gitu minta. undang-undang yang mengatur soal ekstradisi. Nah, kita biasanya, seharusnya menurut undang-undang tersebut kan ya harus diperiksa dulu di dalam mekanisme hukum kita, dan kalau sudah yakin baru kemudian diekstradisi untuk menjamin supaya bahwa tuduhan itu bukan tuduhan yang tuduhan palsu atau yang merugikan. Apalagi kita mengenal di dalam hukum internasional namanya prinsip non-refoulement. Kita harus memastikan ketika kita melakukan ekstradisi, si pihak yang diekstradisi ini bukan orang yang menjadi korban tuduhan palsu. Ini bukan orang yang kemudian dituduh teroris, dituduh pidana, dituduh penjahat, padahal sebenarnya dia adalah sasaran diskriminasi atau sasaran kekerasan atau sasaran persekusi politik oleh ada itunya? Rezim. Ada namanya non-refoulement gitu ya. Nah, tetapi kita kan melihat bahwa ada kekurang hati-hatian ini. Pertama, proses mekanisme di dalam negerinya itu tidak dilakukan dengan terbuka, tidak jelas. Pemerintah cuma mengatakan pokoknya buktinya dari Siprus jelas gitu. Tapi buktinya seperti apa, kejahatannya kemudian seperti apa, dan apakah dia punya waktu untuk membela diri? Kan keluarganya tinggal di sini sudah lama. Keluarganya saja nggak bisa mengakses. Dia tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan. Nah ini kan kemudian membuat jangan-jangan prosedurnya ini terburu-buru. Kenapa terburu-buru sekali gitu kan? Nah kemudian yang membuat masalah ini kemudian menjadi kekhawatiran adalah yang kedua. Kalau di prinsip non-refoulement tadi adalah intinya jangan buru-buru ekstradisi, karena kita perlu memastikan bahwa yang mau dikembalikan tadi, yang mau diekstradisi tadi bukan sasaran persekusi, bukan sasaran diskriminasi, bukan orang yang dituduh dengan tuduhan palsu. Masalahnya orang-orang Palestina ini sering sekali mendapat tuduhan palsu. Gitu loh, ya kan? Kita lihat misalnya pada bulan Maret 2025 ini belum lama ini, 15 orang pekerja medis yang ada di Gaza itu dibunuh dan dikubur. Bahkan ambulansnya dikubur kan. Yang waktu itu yang ada gambar apa, ada rekaman itu? Yes, yang ada rekamannya. Sebelumnya Israel mengatakan bahwa ini orang-orang teroris. Ini orang-orang Hamas. Yang 15 orang ini bukan pekerja medis, ini orang Hamas pura-pura jadi pekerja medis. Kemudian dibunuh. Tapi dari rekaman itu kemudian ketahuan bahwa itu mereka memang beneran pekerja medis. Dan mereka ditembak dari jarak dekat. Artinya ketahuan beneran itu pekerja medis, nggak ada senjata, nggak ada apa-apa. Dari jarak dekat tetap ditembak. Dan kemudian dikubur, dan ambulansnya tetap dikubur. Artinya apa? Ambulans dikubur. Tuduhan palsu. Artinya apa? Israel itu punya track record sangat kuat memalsukan tuduhan. Dan Palestina itu punya punya track record jadi korban, terus-menerus dituduh jadi teroris. Sampai sekarang misalnya ada dokter Hussam Abu Safia masih di dalam tahanan, masih disiksa oleh Israel. Kita juga dengar ya, para wartawan kan di Palestina juga pada dibunuh, mau Islam kayak mau Kristen kayak. Ada Shirin Abu Akleh, ada Anas Al-Sharif dan yang lain-lain, yang kemudian mereka juga menjadi korban dari kejahatan Israel tadi. Dan banyak di antara mereka tinggal dituduh aja jadi teroris, padahal nggak ada buktinya. Ada wartawan Reuters, ada wartawan Al Jazeera, ya, dan macam-macam. Jadi tuduhan nggak beralasan mereka sering melakukan. Udah sering banget. Makanya gini loh, ada korban orang Palestina sering dituduh. Masa iya kita nggak kritis dan langsung ditaruh aja? Apalagi tuduhannya dari mana? Kalau kita runut-runut, ini konon berkaitan dengan tuduhan plot pemboman di Larnaca, di Siprus. Kalau kita ingat rapat terakhir Board of Peace itu di Siprus, yang kemudian memutuskan untuk bikin gitu ya, untuk membuat sesuatu yang dikritik oleh berbagai lembaga kemanusiaan internasional sebagai gitu di Gaza, yang disebut sebagai humanitarian zone. Jadi tapi sebenarnya bukan humanitarian zone. Nah, itu rapatnya di Siprus. Kemudian di Siprus itu banyak sekali memang pemukim Israel yang kabur ke situ gitu ya. Nah,
konon ini ada 2 orang Palestina ditangkap oleh polisi Siprus atas feeding informasi dari Mossad. Katanya sedang menyiapkan pemboman di Siprus. Nah ini sebenarnya agak menarik gitu ya, karena agak tidak make sense dari kacamata kepentingan politik Hamas. Begini, kalau kita melihat sekarang Hamas tidak berada dalam situasi kalau melakukan aksi teror itu menguntungkan. Ngapain? Wong Israel sedang mengalami isolasi diplomatik, sekutu-sekutu Israel ini sedang semuanya menjauh karena nggak ada lagi yang bisa menjustifikasi kejahatan yang luar biasa ekstrim. Di Amerika Serikat saja dukungan terhadap Israel menyusut, di Eropa juga begitu gitu kan. Jadi nggak masuk akal bahwa Hamas sedang merencanakan aksi teror raksasa di negara-negara Eropa. Dan ngomong-ngomong, kabar-kabar ini juga disebarkan oleh sebuah lembaga think tank yang namanya Counter Extremism Project. Lembaga ini didanai oleh Kaplan. Ini seorang miliuner Zionis yang juga mensponsori lembaga Amerika Serikat yang mendorong perang dengan Iran, yang dulu kemudian mendorong Amerika Serikat untuk keluar dari perjanjian nuklir dengan Iran yang pada waktu masa pemerintahan pertama Donald Trump. Jadi keluar JCPOA itu salah satunya didorong oleh lembaga yang didanai oleh konglomerat yang juga Zionis, yang juga mendanai lembaga Counter Extremism Project ini, yang mengatakan bahwa Hamas sedang menyiapkan sebuah aksi teror semacam 7 Oktober di berbagai negara Eropa. Yang itu sudah dibantah oleh Hamas. Ngapain? Maksudnya nggak masuk akal buat mereka. Tapi ini yang kemudian dijual dan dikampanyekan melalui jaringan media dan melalui jalur intelijen Israel tadi. Soal apakah benar atau tidak tentu perlu diverifikasi gitu ya. Tetapi pertama, Palestina sering dituduh. Tadi ada banyak kasus di mana tuduhan palsu itu dialamatkan kepada orang-orang Palestina dan kemudian terbukti la raiba fih gitu, nggak ada keraguan sama sekali bahwa itu tuduhan palsu. Ya seperti kasus 15 pekerja medis tadi. Kemudian yang kedua, Israel memang sedang terisolasi secara diplomatik dan dia butuh mendapat dukungan diplomatik lagi. Caranya gimana? Ya keluarkan lagi isu terorisme kan. Dia sedang getol mengkampanyekan bahwa Hamas menyiapkan tindakan teror seperti 7 Oktober tapi di seluruh Eropa. Jadi kalau kita lihat puzzle-puzzle ini, kok rasanya terlalu lugu kalau Indonesia ngikut-ngikut aja dan langsung dikasih gitu loh. Kan harusnya dicek dulu. Ini apa Indonesia nggak tahu ada rencana itu? Exactly. Ini kan ada orang yang sering dituduh palsu. Ada orang sering bohong. Seorang yang sering bohong ini menuduh orang yang sering dituduh dengan tuduhan palsu. Ya kan kita harusnya lebih netral lah, lebih netral ya kan. Kalaupun nggak langsung default pro Palestina atau langsung default nggak percaya Siprus atau Mossad, ya nggak apa-apa. Tapi ada prosesnya dulu lah. Ada prosesnya dulu dan ada proses pembelaannya, ada proses skrutininya dan seterusnya. Ini kan yang kita lihat kemarin hilang gitu ya. Nah makanya ya kita khawatir bahwa ini jadi presiden yang nanti kemudian digunakan. Ya cukup dikasih label teroris misalnya, lalu kemudian ada klaim insiden di mana yang kita belum tahu juga. Kita tentu masih ingat bagaimana orang-orang pada dipaksa masuk Guantanamo, sebagian besar ternyata bukan teroris gitu. Nah ini kan kalau terjadi lagi, nanti dengan mudah dia akan melabel orang-orang Palestina yang di mana-mana, tinggal ambilin aja dan kemudian tidak ada proses yang memadai untuk memastikan bahwa itu bukan teroris gitu. Jadi sebenarnya memang polanya ini mirip-mirip ya. Israel ini tipe-tipe yang kemudian memframe Palestina ya. Kadang juga mungkin mengkomunikasikan Islamofobia juga termasuk mereka juga ini yang membuat seolah-olah mereka kan pencitraan bahwa yang buruk Palestina, Islam dan Palestina, dan mereka Yahudi yang baik itu kan. Betul. Dan ini sebenarnya diakui secara eksplisit gitu ya oleh pemerintah Israel sendiri yang kemudian meningkatkan anggaran Hasbara. Mereka tahu mereka itu nggak bisa lagi membela kejahatan mereka sendiri, karena sekarang
meskipun mereka pegang berbagai media mainstream, orang sekarang udah nggak mengandalkan media mainstream, udah lihat podcast gitu kan, orang udah lihat media sosial gitu. Karena mereka nggak bisa kontrol lagi kebenaran yang sehingga mereka nggak bisa kemudian kebenaran versi mereka lah versi mereka nggak bisa mengontrol apa yang dilihat orang kan di media maupun di media sosial, maka nggak bisa dibelain lagi nih kejahatannya Israel. Maka cara untuk kemudian meningkatkan lagi dukungan pada Israel apa? Ini secara eksplisit ada reportnya, ya dengan mengembangkan Islamofobia. Makanya kalau kita lihat akhir-akhir ini, itu banyak sekali di media sosial di berbagai negara, terutama di negara-negara yang secara tradisional itu ally-nya Israel, itu mengembangkan narasi Islamofobik ini. Jadi itu memang sesuatu yang memang dilakukan secara sengaja untuk kampanye sentimen anti imigran, anti Islam. Makanya kan kemarin ada berbagai kejadian kan di Inggris tuh ya, sampai yang masjid-masjid diserang dan seterusnya. Itu kalau kita lihat Tony Robinson salah sayap kanan ya. Ya, terus kelompok-kelompok sayap kanan gitu ya. Ini orang-orang yang diduga, dan ada studinya tuh, ada report aliran dananya dari Israel juga gitu loh. Jadi ya Israel sedang terisolasi secara diplomatik. Orang waras mana yang masih mendukung Israel kalau melihat kejahatannya sedemikian terang benderang itu kan nggak ada lagi gitu. Kecuali dibayar. Ya dibayar atau radikal. Maksudnya dia memang sudah brainwash, sudah nggak bisa melihat sudut pandang alternatif gitu ya. Jadi kampanye Islamofobia, kampanye terorisme ini pasti meningkat lagi, karena cuma itu caranya Israel kemudian bisa survive secara diplomatik gitu ya. Nah, kalau buzzer dalam negeri ada nggak? Ya kita sering lihat di televisi itu. Kalau Hasbara juga bukan sih? Kalau menurut laporan tracing dana-dana Hasbara itu ya jelas ada untuk yang satu yang laki, yang satu yang perempuan itu. Nah, kalau spesifik orangnya ya kita nggak nyebut nama gitu. Itu perlu kajian lebih lanjut. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak sih ya kira-kira siapa sih yang mungkin yang suka bela Israel gitu, yang perempuan, yang laki juga gitu. Terus kolom komen. Menurut kalian apakah mereka ini termasuk Hasbara juga atau enggak? Gitu. Yang katanya kabarnya telat kemarin bayarnya. Nah, jadi memang Israel secara komunikasi itu menanam jenis fitnah-fitnah seperti itu ke semua negara. Ya, karena genosida itu pasti hanya bisa berjalan ketika dia berjalan beriringan dengan ferisida, pembunuhan terhadap kebenaran. Karena tidak ada orang yang kemudian bisa dengan waras memberikan dukungan pada kejahatan kemanusiaan terus-menerus kan. Berarti kan sambil membunuh orangnya, sambil melakukan kejahatannya, dia juga harus membunuh kebenaran. Makanya dia harus memastikan bahwa dia mengendalikan berita yang keluar. Makanya jurnalis pada dibunuh kan. Makanya jurnalis internasional bahkan nggak ada yang boleh masuk ke Palestina. Bahkan kantor-kantor berita internasional diserang. Itu adalah upaya untuk mengendalikan dan membunuh kebenaran tadi, karena hanya dengan memunculkan kebenaran yang palsu itu dia bisa melakukan kekerasan tadi gitu loh. Makanya tadi dia kemudian membiayai lembaga-lembaga riset seperti Counter Extremism Project tadi, kemudian menyebarkan kabar-kabar atau narasi-narasi yang kemudian bisa digunakan untuk menyerang kekuatan-kekuatan yang dianggap berbahaya tadi. Berarti kayak semacam kegiatan-kegiatan ya, kayak di Indonesia kan suka ada penangkapan terorisme gitu ya. Ketika biasanya ciri-cirinya adalah orang pengajian. Itu bahkan pernah kasus terorisme barang buktinya Al-Quran 20 tahun yang lalu kan gitu kan. Dan ketika ditangkap, yang menjadi tertuduh sudah meninggal, tapi sudah tertuduh gitu. Jadi apakah ini bagian pola yang sama nggak sih dengan tipe-tipe framing? Mungkin harus dilihat sebagai fenomena yang terpisah, meskipun ada pola yang sama, berbagai kemiripan juga. Ini kalau mau tertarik mendalami ini bisa baca bukunya Pak Busro Mukoddas. Pak Busro Mukoddas ini dia yang KPK. Beliau kan dulu pernah menjadi pembela untuk kasus-kasus terorisme
pada masa Orde Baru. Jadi memang adalah sebuah pola yang lazim digunakan oleh kekuasaan, termasuk di Indonesia dan terutama di Indonesia pada masa Orde Baru pada waktu itu, untuk kemudian melakukan upaya penggalangan terhadap kelompok-kelompok tertentu, yang kemudian dari penggalangan itu kemudian mereka ditangkap, dibina, kemudian dibinasakan. Nah, jadi ada orang-orang misalnya yang memang lugu, kemudian beragamanya terlalu saklek, tapi kemudian mereka di-feed dengan informasi yang salah, macam-macam informasi dan macam-macam yang ini kemudian bisa digerakkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dengan itu kemudian nanti digunakan untuk memelihara ketakutan terhadap kekuatan politik yang bisa mengancam kekuasaan negara. Ini sebenarnya sesuatu yang tidak khas di Indonesia, tidak khas di Israel. Maksudnya ini sesuatu yang lazim digunakan oleh berbagai rezim di seluruh dunia, gitu ya. Makanya ada istilah yang namanya false flag tadi. False flag. Termasuk juga dan Israel ini particularly sangat sering melakukan ini. Ada satu peristiwa namanya Levant Affair. Jadi ketika kalau sekarang kan kita semua ramai soal Hormuz ya. Jadi selain Hormuz itu ada choke points lain yang penting namanya Terusan Suez. Terusan Suez itu dulu kan dikuasai Inggris karena Inggris dulu menjajah Mesir kan. Tapi setelah kemudian Mesir merdeka, kemudian jadi republik, kemudian Nasir yang Arabis dan karismatik itu menang, Nasir mau menasionalisasi Terusan Suez. Nah, karena Nasir menasionalisasi Terusan Suez, Amerika Serikat waktu itu lagi perang dingin. Dia takut kalau Terusan Suez nggak dikasih ke Mesir, nanti Mesir mendekat kepada Uni Soviet. Jadi Amerika Serikat kemudian memilih, udah dah kasih aja ke Mesir, biarin aja Mesir menasionalisasi Terusan Suez. Tapi Israel takut kalau Mesir menasionalisasi Terusan Suez, Israel posisinya melemah karena Mesir waktu itu masih sangat keras terhadap Israel gitu ya, dan Terusan Suez ini adalah jalur perdagangan yang sangat penting. Apa yang dilakukan Israel? Israel kemudian mengirimkan Mossad untuk melakukan tindakan-tindakan teror. Dia ngebomin fasilitas-fasilitasnya Inggris dan Amerika, tapi nggak pakai bendera Israel. Ngebominnya pakai bendera siapa? Mesir. Dia pura-pura pakai bendera gerakan Islam, namanya Al-Ikhwan Al-Muslimun atau Ikhwanul Muslimun, Muslim Brotherhood, gitu ya. Jadi tapi kemudian sama intelijen Mesir ketahuan. Makanya jadi skandal di Israel karena ketahuan tadi. Jadi ketangkep 6 orang. Terus ketahuan skenarionya Israel tadi. Amerika Serikat marah dong, Inggris marah dong. Lah, ternyata yang ngebomin gue lu gitu. Hubungannya sempat memburuk. Tapi karena hubungan memburuk itu, Israel kemudian sadar bahwa dukungan Amerika Serikat ini nggak selalu ada gitu. Karena itu kemudian dia membuat lembaga lobby di Amerika Serikat untuk kemudian bayarin politisi-politisi. Inilah yang kemudian nanti jadi IPAC. Itu gara-gara tadi blunder Levant Affair, tapi malah jadi kemudian bisa capture politik Amerika Serikat hari ini. Tapi IPAC sekarang kan juga lagi menghadapi badai di Amerika Serikat. Kandidatnya IPAC kan sekarang jadi liability. Ada track IPAC di Amerika Serikat tuh. Jadi ini misalnya di Michigan, ini kan ada kandidat yang didukung IPAC dan ada kandidat yang nggak didukung IPAC. Ini popularitasnya lagi tinggi yang tidak dibayar IPAC. Gitu. Jadi malah kalau nggak dibayar IPAC disupport orang. Sekarang makanya momentumnya di Amerika Serikat ini sedang jelek untuk Israel, makanya dia butuh kan nakut-nakutin lagi. Cara nakut-nakutin, cara mendapatkan dukungan lagi gimana? Bikin teror. Bikin ini loh, orang Islam teroris loh. Gitu. Perlu. Makanya kita belum tentu salah juga, tetapi jangan lugu-lugu amat gitu. Belum tentu itu tuduhan palsu, iya, tapi jangan lugu-lugu amat. Gitu kan. Nyerah-nyerahin aja gitu ya. Iya, jadi ini yang kemudian sebenarnya yang dimintakan sederhana, transparansi. Berikan ruang yang cukup untuk melakukan pembelaan. Pastikan bahwa kita tidak melakukan refoulement gitu ya, sesuai dengan prinsip non-refoulement dari hukum internasional. Jadi kan semuanya yang diminta itu semuanya adalah taat pada konstitusi dan taat pada hukum internasional. Sesederhana itu. Gitu.
Tapi kalau sekarang kalau kita lihat seperti terlalu nurut ya berarti ya sebenarnya. Ya, kita nggak tahu ya, gitu ya, ya, ya. apakah ini karena sangat percaya gitu, sehingga ini kelihatan ini atau lugu atau apa. Ini kan yang kemudian kami minta penjelasan. Ini yang kemudian masyarakat sipil minta penjelasan. Kenapa? Seperti itu. Prosesnya seperti apa? Jawabannya jangan itu bukan ulama. Kalau ulama nggak ulama itu manusia. Bukan urusan, maksudnya bukan masalah utamanya. Masalah utamanya adalah ini ada orang-orang yang sangat sering menjadi korban tuduhan, dituduh oleh orang-orang yang sangat sering punya track record menuduh dengan tuduhan palsu, dengan tuduhan yang sangat sensitif, yang punya konsekuensi yang sangat besar gitu loh. Harus hati-hati dulu dong. Gitu. Jadi sesederhana itu, kita juga nggak nuduh orang-orang di MUI atau orang ormas-ormas atau NGO-NGO ini juga nggak menuduh pemerintah apa gitu ya. Justru karena kita percaya pada konstitusi, kita berharap pemerintah mengikuti konstitusi. Kita berharap pemerintah melihat konteks yang besar, pemerintah mengikuti prinsip non-refoulement. Kan harapannya sebenarnya itu. Berarti kalau sekarang pemerintah nih